Iya, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Malam ini bakal bawain tema doa seseorang untuk kamu. Iya, jadi susah deh. Ini konteksnya bisa luas. Jadi kalian pilih aja. Di sini udah ada 3 signifikator. Grup satu ada Eight of Coins. Grup 2 ada Page of Cups. Grup 3 ada Four of Cups. Oke, ini bisa agak melebar kemana-mana sih. Jadi grup satu kalian punya Eight of Coins, grup 2 ada Page of Cups, grup 3 ada Four of Cups. Oke, kalau udah nemuin pilihan kalian dari 3 kartu ini mana yang resonate sama kalian, bisa cek di bawah di timestamp. Ada timestamp ya, di deskripsi ada timestamp. Kalian ada di grup yang mana, kita ketemu di grup kalian masing-masing. Oke, grup satu, doa seseorang untuk kamu. Agak berat gak sih? Ya, doa seseorang. Kalau aku ngerasanya grup satu di sini kalian punya Eight of Coins, terus di bawahnya ada Three of Swords. Siapapun yang sedang mendoakan kamu saat ini, kayaknya dia tahu banget struggle yang lagi kamu hadepin saat ini. Ya, bisa jadi orang terdekat, kemungkinan besar orang terdekat malah. Ya, aku kalau dari kamunya sendiri, grup satu aku ngerasa kamu sangat tekun. Tadi aku bilang cukup, tapi kayaknya kalau ngeliat Eight of Coins di sini kamu sangat tekun dengan apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini. Jadi kalaupun dirasa kesuksesan adalah bagian dari perjalanan kamu, ya kalau mikir ke situ aku bisa setuju sih. Cuma Three of Swords di bawahnya ini yang apa ya, ini yang ku bilang kenapa seseorangnya ini cukup dekat dengan kamu, soalnya dia bisa ngelihat apa ya, kekecewaan kamu yang mungkin gak kamu tunjukin ke siapapun, gak kamu tunjukin ke banyak orang. Dia orang yang ngelihat kamu yang sebenarnya udah capek, kamu yang sebenarnya pengen istirahat, kamu yang sebenarnya juga ngerasain kecewa, tapi juga kamu yang terus berusaha, terus berjuang. Ya, nggak tahu kenapa aku malah jadi fokus ke siapanya daripada doanya, padahal kan judulnya kan doa seseorang untuk kamu. Oke. Di samping Eight of Coins kita punya Two of Coins, Five of Cups, Page of Swords, Queen of Coins, sama The Fool. Kalau ngeliat The Fool di sini, mungkin doanya itu sendiri adalah supaya kamu bisa lebih bebas ke depannya. Nggak yang apa ya, ya aku ngerti kalau kamu orang yang pekerja keras, kamu orang yang tekun, cuma jangan jadikan, kamu harus pinter-pinter nyari balance-nya, kapan kamu harus kerja dan kapan kamu bisa lebih santai gitu, bisa lebih menikmati hidup gitu kali ya. Soalnya Two of Coins di sini aku ngeliatnya selalu ada balance dari, ya kita nggak bisa fokus kerja terus-terusan, bukan, harus diimbangi gitu. Five of Cups aku ngerasanya mungkin ini hal yang menghalangi kamu untuk beristirahat. Aku ngerasa ada rasa bersalah tiap kali kamu memutuskan untuk ambil cuti atau istirahat. Mungkin kamu, nggak deh, gue kan harusnya kerja ya, gue kan harusnya gue kan pengen punya target ini, gue kan pengen
sampai di pencapaian ini, kok gue males-malesan sih, kok gue kerja. Sebenarnya itu nggak males-malesan sih, bahkan kayak apa ya, kalau ngeliat page of sort di tengahnya, dan dia bener-bener di tengah, di sampingnya, dan dia bener-bener di tengah, dia nggak apa ya, aku nggak ngerasa diamnya kamu atau istirahatnya kamu nanti tuh istirahatnya kamu di sini tuh sebagai malas-malesan sih, enggak. Kadang kita harus diam sejenak, istirahat sejenak untuk menyusun rencana gitu kali. Iya, kalau nggak gitu jatuhnya jadinya kita jadi nggak fleksibel. Aku bisa paham kalau kamu punya target, aku bisa paham kalau uh, ada rencana atau apa sih, ada milestone atau ada checkpoint yang pengen kamu isi, tapi kalau kamu terus-terusan berkutat di situ-situ aja gitu, nggak mau apa ya, nggak nggak fleksibel gitu, nggak mau ngelihat dari sudut pandang lain, atau nggak mau beradaptasi dengan keadaan atau lingkungan yang baru, agak sulit kamu buat maju. Dan Queen of Swords di sini aku ngerasa ini kenyamanan yang apa ya, yang selalu kamu hindarin. Apalagi Queen of Swords, Queen of Coins, Page of Swords, Queen of Coins. uh, Entah kenapa aku dapat kesan kalau sebenarnya kamu udah cukup lama ada di mode ini, ada di mode itu ya, ada di mood ini atau ada di mode ini dimana kamu fokus untuk bekerja, fokus cari uang. Sebenarnya kalau ngeliat Queen of Coins di sini, uangnya udah ada, ya kerjaannya udah lebih mapan dari apa yang kamu usahakan sebelumnya. Udah lebih enak lah sebenarnya posisi kamu sekarang, tapi karena kamu terlalu fokus, kamu terlalu tekun ya gitu kali, kamu nggak ngelihat itu, hidup kamu udah lebih nyaman sebenarnya sekarang. Kamu bisa lebih lebih berencana, bisa apa ya, mungkin sebelumnya emang butuh banget fokus, nggak bisa, bahkan kayaknya buat istirahat aja kamu, aduh sayang nih kalau kalau harus istirahat sekarang. Tapi sekarang kamu udah lebih nyaman kok, udah bisa lebih leluasa ngambil ngambil istirahat, atau mungkin coba hal baru gitu dengan the full di sini. Nggak harus yang fokus, nggak harus yang benar-benar apa ya, di sini mungkin ketekunan nggak selalu jadi hal yang baik sih kalau aku lihatnya. Iya, ketekunan yang nggak diimbangin dengan kreativitas gitu kan, ketekunan yang nggak diimbangin dengan self care atau ngerawat diri dengan lebih baik. Kalau kita terlalu fokus ya diri kita nggak kerawat, atau kalau kita terlalu tekun dan itu ngehalangin kita untuk berpikir lebih kreatif gitu, nyari peluang-peluang baru, atau belajar hal-hal baru, rasanya jadi monoton. Dan mungkin nggak tahu ya, beberapa kasus aku sering nemuin yang seperti itu, akarnya tuh selalu dari apa ya, selalu nggak, ya mungkin ada 1% yang nggak begitu sih, tapi seringnya aku ngelihatnya kayak selalu dari sakit hati sih. Ya mungkin kerja kerasnya kamu selama ini ada rasa sakit hati yang ingin kamu bayar mungkin. Ya aku ngeliat Three of Swords di bawahnya sih. Dan di samping Three of Swords, oke, ada Two of Cups, ada Hierophant, Ace of Cups, Seven of Cups, sama Justice. Ya ada Libra, ketemu Libra, tapi di sini ada banyak kartu Cups yang, dan di atasnya juga ada Cups, yang mana kekecewaan ya itu yang apa ya, yang
terlintas gitu. Kecewa yang benar-benar kecewa, yang patah hati gitu, yang sakit hati. Di bawah two of coins ada two of cups, ada dua ketemu dua, di atasnya kayak work life balance, di bawahnya ada apa ya, kamu juga selain harus mengelola keseimbangan kamu dalam bekerja dan merawat diri, kamu juga harus bisa lebih apa ya, lebih ngobrol kali ya, lebih bisa mengkomunikasikan perasaan kamu dengan lebih baik. Soalnya kadang apalagi kalau kerjaannya yang menuntut kamu untuk berinteraksi dengan banyak orang, itu bisa agak ngeganggu sih. Udah kamunya terlalu fokus, kalau ditambah nggak bisa ngejaga balance, itu orang-orang sekitar bakal notice tuh. Iya, kenapa nih orang banyak apa sih ngambil kerjaannya lembur mulu kayak gitu kan. Dia baik-baik aja di rumah, emang gak ada yang nyariin dia lembur mulu kayak gitu. Jadi, dan kalau ngeliat ada three of swords di sini gitu, di samping two of cups, ini aku ngerasanya mungkin ada apa ya, ada dalam waktu dekat kemarin-kemarin mungkin mungkin ada yang baru diputusin. Itu nggak harus apa ya, ya mungkin konteksnya ke relationship gitu, mungkin ada yang baru diputusin pacarnya, makanya sekarang banyak ambil kerjaan lembur untuk menutupi kekosongan yang biasanya kalian ngobrol sama pacar, sama pasangan, tapi karena abis diputusin jadinya ada banyak waktu kosong, makanya kalian ngambil banyak kerjaan lebih dari biasanya, yang bikin kayak apa ya, ya work life balance nya agak-agak nggak seimbang gitu. Harapan di bawah five of cups, iya ini kayak dua ketemu dua, lima ketemu lima gitu, agak seru sih. Cuma mungkin ya mungkin apa ya, uh, kecewanya atau patah hatinya tuh karena emang ada konvensionality yang aku bilangnya gimana ya, agak ribet nih. Ada hal yang menurut orang sebenarnya udah seharusnya kayak gitu, kayak aturan masyarakat yang tidak tertulis kayak gitu, yang buat kalian malah jadi alasan kalian untuk kecewa. Aduh, gimana ya aku bilangnya, kayak mungkin apa ya, mungkin di satu tempat harusnya aturannya A tapi kalian malah nyamannya di B kayak gitu, dan kalian harus benar-benar apa ya, benar-benar menerima, ya udah aturannya A, kalian tetap ikut aturan, tapi sebenarnya itu yang bikin kalian gak nyaman gitu. Jadi emang dipaksa untuk apa ya, untuk bisa ngikutin aturan yang diterima banyak orang kayak gitu. Jadinya gimana ya, kayak aku paham sih perasaan dimana kita ngerasa kehilangan diri sendiri just for the sake of it in. Jadi kita kehilangan diri kita sendiri supaya bisa berbaur dengan orang sekitar, dengan orang banyak. Di bawah page of swords ada ace of cups, ini yang tadi ku bilang supaya bisa lebih explore ya. Kalau si apa ya, si hidupnya udah lebih balance, kita jadi punya waktu nih buat merhatiin kayak waktu istirahat juga dipakai buat explore, mungkin cari hal baru. Di bawahnya ace of cups tuh jadinya kayak hobi baru atau passion baru kayak gitu, atau mungkin orang baru juga. Yang mungkin nggak mesti selalu klik di saat itu juga, tapi ya diajak ngobrolnya seru mungkin karena page of sword di atasnya.
Cuma kalau ngeliat Ace of Cups di bawah Page of Swords ini mungkin uh, sarannya atau tuntutannya ada di gimana kita bisa lebih membuka diri gitu pada kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa bikin kita happy ke depannya, bisa bikin kita seneng ke depannya. Di bawah Queen of Coins ada Seven of Cups. uh, Agak apa ya, agak hati-hati kalau ngeliat Seven of Cups di sini, soalnya kenyamanan yang ditawarkan kepada kalian tidak datang tanpa adanya bahaya. Nggak, maksudnya kayak ya orang tau lah kalau kita udah terlalu nyaman kadang jatuhnya jadi gampang terlena gitu, gampang gampang males-malesan gitu. Karena gini loh, apa sih yang kita cari kan Ace of Cups di sini kan sama Page of Swords. Tapi kalau karena Queen of Cups ini si apa ya, ini si yang tadi ku bilang kalian sebenarnya hidupnya udah lebih baik nih dari sebelumnya, udah nggak susah-susah amat kayak di awal. Nah kalau kita udah sadar itu kan banyak kemungkinan tuh yang terbuka. Nah di situ kita harus pintar-pintar. Kita nyari Ace of Cups di antara banyak cups yang lain yang menawarkan banyak hal gitu. Yang kita cari itu hal yang pada akhirnya bisa bikin kita terpenuhi gitu secara emosional. Sedangkan di luar sana banyak hal yang menawarkan gak cuma ya banyak hal yang menawarkan banyak hal gitu sih, kayak banyak banyak hal di luar sana yang mungkin nggak selalu bisa memenuhi kebutuhan emosional kita. Aku bilangnya gimana ya, kayak belakangan tuh aku pengen banget ngegambar, kayak aku tahu ngegambar tuh bikin aku happy, cuma jadinya bukannya ngegambar, aku di waktu luang tuh bukannya ngegambar, aku malah scroll scroll TikTok gitu atau main game. Itu kan emang sama-sama ngisi waktu ya, cuma udahnya tuh aku nggak berasa fulfilled gitu, udahnya aku masih tetap berasa capek, kayak masih masih ngeluh gitu, kayak pengen gambar deh. Lah tadi ada waktu kayak 2 jam sejam bukannya gambar malah scroll scroll, kan aneh gitu. Ya soalnya aku nggak nemuin Ace of Cups itu, harusnya bisa lebih apa ya, bisa lebih komit gitu, bisa lebih komitmen. Ya udahlah aku ada waktu sejam 2 jam gambar kali ya. Iya, soalnya kalau udah nyaman, kalau udah ada waktunya kita untuk apa ya, untuk istirahat, udah ada waktunya, waktu luang dimana kita nggak perlu kerja di situ ya, pilihannya jadi banyak ya. Kalau aku sih kok dari kemarin ngeluhnya itu, kayak aku pengen gambar tapi selainnya ada waktu malah scroll TikTok. Di bawah The Fool ada Justice. Ini mungkin pada akhirnya kebebasan yang harus kalian pertanggungjawabkan sih, dengan apa ya, banyak ya, kalau aku pribadi sih ya, dengan adanya waktu, dengan banyaknya pilihan, aku itu bikin aku harus jadi milih ke hal yang benar-benar bermanfaat, hal yang benar-benar bisa menuhin kebutuhan emosionalku itu untuk terpenuhi. Pilihannya banyak nih, waktunya ada, kitanya juga udah nyaman, tapi gimana kita bisa memilih dengan baik dan menerima konsekuensi dari pilihan kita, dari pilihan kita itu. Iya, ya mungkin apa sih, kayak scroll scroll liatin orang lain ngegambar atau liatin gambarnya orang bikin bikin aku happy saat itu. Kayak ya keren sih ilustrasi, apa sih, kayak gambar-gambar gitu, cuma kan bukan aku yang gambar. Pada akhirnya kan pengalamannya bukan pengalamanku, aku cuma lihat proses time lapse nya aja, atau aku cuma lihat hasil jadinya aja gitu. Bukan aku yang melakukan itu artis lain yang ngegambar. Beda dengan kalau aku gambar sendiri. Ya, ya gitu deh kali ya. Kenapa aku malah jadi curhat coba? Ya, grup satu. uh, Ntar aku coba merangkum, cuma intinya bisa lebih diseimbangkan lagi antara si waktu bekerja dan waktu istirahatnya, dan tolong waktu istirahatnya digunakan untuk
apa ya, nyari something yang benar-benar bermanfaat lah. Iya, kalau ada hal yang pengen kamu ulik atau ada hal yang apa ya, ada hobi baru yang pengen kamu ulik atau ada hal yang pengen kamu pelajarin, fokuslah ke situ. Jangan jangan terdistraksi oleh hal-hal yang lain di luar sana. Soalnya pada akhirnya kebebasan yang kamu miliki di situ harus kamu pertanggungjawabkan. Gitu kali. Gue bisa disimpulkan dong sekarang. Thank you grup 1 untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya. Oke, grup 2. Doa seseorang untuk kamu. Ada Page of Cups sama Hermit di bawahnya. Aku ngerasa ya, dan aku bakal garis bawahi kata ngerasanya adalah ada perasaan yang sedang kalian pupuk kali ya. Pupuk ya, bukan puk-puk. Ya, ada perasaan yang mulai tumbuh di hati kalian yang aku nggak tahu ya konteksnya, tapi kalau seseorang yang mendoakan kamu adalah orang yang mungkin ngerasa kamu mulai ngejauh dari dia sekarang. Ya, kamu mulai menarik diri, mungkin nggak dari semua orang, ya mungkin cuma dari orang ini aja, atau mungkin benar-benar dari semua orang, dan kalian lagi fokus sama diri kalian sendiri belakangan ini. Yang jelas ini bukan perasaan yang apa ya, yang biasa kalian temuin hari-hari sih. Mungkin cukup kompleks, dan mungkin ini bukan, ngerti gak sih, kayak kalian lagi seneng tapi seneng yang gimana ya, seneng yang bisa berujung kemana kayak gitu. Kayak kalian mungkin nemuin hal yang bikin kalian happy tapi nggak bisa kalian share ke banyak orang, atau nggak bisa dibilang, aku tadinya mau bilang kayak kalian nemuin hobi baru, tapi hobi baru ini kalau di circle-nya kalian tuh nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang paham serunya di mana atau lucunya di mana. Makanya kalian kayak lebih keep to yourself aja dulu deh, kayaknya jangan gue obrolin dulu, kayaknya orang-orang pada nggak relate kayak gitu. Dan ada kesan dari orang sekitar kalian atau bahkan orang terdekat kalian, kok ini grup 2 kenapa tiba-tiba ngejauh ya, kenapa tiba-tiba dia misalnya jadi jarang ngumpul lagi ya, kayak lagi apa nih grup 2 kayak gitu. Karena kalian lagi nemuin perasaan itu. Gak harus soal hobi sih, bisa jadi kalian lagi punya kecengan mungkin yang kalau kalian ceritain ke anak-anak agak bikin heboh. Makanya enggak deh, aku mending gak cerita, mending diem-diem aja dulu, ntar orang-orang pada tahu pada heboh lagi kayak gitu. Di samping Page of Cups ada Six of Swords, ada Ace of Cups, Two of Swords, Knight of Swords, sama Three of Cups. Three of Cups ini yang kalau di endingnya ini kalian pada akhirnya bisa nge-share itu ke orang-orang terdekat kalian. Ya, di endingnya ada Three of Cups, oke? Jadi Hermit ini gak akan selamanya sih. Pada akhirnya perasaannya bisa kalian bagi ke orang sekitar kalian, atau at least ke orang yang pengen tahu lah. Dan perasaannya mungkin gak selalu perasaan yang baik juga sih. Kalau tadi aku bilang mungkin kalian lagi deket sama orang, atau lagi deket-deketnya sama orang, tapi kalau kalian ceritain ke teman-teman kalian rasanya bakal jadi heboh. Itu juga berlaku untuk hal sebaliknya. Mungkin kalian sedang menyimpan kesedihan untuk diri kalian sendiri yang gak pengen kalian share ke siapapun, dan sekarang kalian lagi di proses bukan transisinya, kayak kalian ada di proses di mana gimana nih caranya supaya
aku bisa berdamai dengan kesedihan ini. Iya, tanpa harus bilang ke banyak orang nih. Iya, pokoknya orang ntar taunya pas balik aku udah happy lagi deh. Iya, soalnya dari Page of Cups di sini Six of Swords ini kayak peralihannya gitu menuju Ace of Cups. Jadi bakal ketemu lagi nih ntar happy-nya. Dan Two of Swords di sini kayak bimbangnya kalian mungkin ya. Ya, need for space, looking inward. Jadi emang butuh waktu dan butuh ruang dari orang-orang dulu. Mungkin kalian ada di titik yang kalian harus bikin keputusan dan kalian gak pengen dipengaruhin oleh siapapun di sini. Dan Knight of Swords ini agak apa ya, ada urgensinya kali ya, ada daruratnya gitu. Keputusan yang kalian ambil kayaknya harus banget kalian ambil secepat mungkin, sesegera mungkin. Gak mesti daruratnya karena kalian udah ditungguin juga di tongkrongan juga sih, enggak sih, cuma ini kayak proses internal yang gak tau ya, aku ngerasanya cukup berat mungkin, yang gak kamu tunjukin ke siapapun. endingnya kamu Endingnya kamu pengen balik lagi ke apa ya, ke tongkrongan kalian dengan happy sebenarnya. Jadi mungkin doanya di sini adalah supaya kalian bisa cepat-cepat balik kali ya. Iya, yeah. Mungkin udah banyak teman kalian yang kangen sama kalian. Kemana nih grup 2? Gak muncul-muncul. Lagi apa nih? Banyak yang kangen tuh sama kalian. Di bawahnya di samping Hermit kita punya Air of Cups, Wheel of Fortune, Chariot, itu Six of Coins sama Strength. Ya, banyak yang terjadi emang. Di bawah Six of Coins ada Eight of Cups. Sama-sama ngebahas soal transisi, soal perpindahan. Dan kalau ngeliat Eight of Coins ini bukan transisi yang mudah sih, ini berat sih. Wheel of Fortune ada apa ya? Di bawah Ace of Cups aku ngerasa ada perputaran nasib. Intinya nggak selalu perputaran nasib juga sih, cuma kalau sekarang kalian lagi sedih gitu, proses transisi kalian ke depannya ini yang bakal bikin kalian bisa happy lagi. Begitu pula sebaliknya sih, kalau kalian sekarang lagi happy dengan ngejalanin transisi ini, kalian bisa apa ya, nggak berarti kalian bakal sedih juga sih, enggak sih, cuma mungkin lebih introspektif kali ya. Kemarin gue abis happy banget nih, terus biasanya ada masa sobernya gitu, ada masa kayak clarity-nya gitu. Chariot di bawah Two of Swords ini somehow ini dua ketemu di Chariot juga. Dia lagi apa ya, dia lagi berusaha mengontrol atau berusaha mengendalikan dua oposisi gitu, dua kekuatan atau dua arah ini supaya diambil jalan tengahnya. Jadi bisa dibilang mungkin mentally kalian cukup chaotic. Jadi secara mental kalian cukup kacau, cukup berantakan, dan kalian lagi nyari gimana caranya supaya beresin ini, ya beresin apa ya, kebimbangan ini gitu. Ada kesulitan untuk memilih, ada kesulitan untuk menentukan arah gitu kali ya kalau ngeliat Chariot.
Dan kalian gak bisa terus-terusan gini, harus diputusin mau dibawa kemananya. Kita gak bisa ada di dua tempat sekaligus. Kalau kita milih A berarti kita gak dapetin B, kalau kita milih B berarti kita gak dapetin A. Yang kayak gitu biasanya yang bikin bimbang. Dan di titik ini kalian gak bisa kembali ke posisi awal, kalian gak bisa kembali ke apa ya, ke posisi kalian kemarin, gak bisa. Ini udah waktunya kalian ngambil keputusan, gak bisa ditunda lagi. Knight of Swords walaupun dia selalu terburu-buru gitu, selalu selalu pengen cepet kalau ngambil keputusan, karena di bawahnya ada Six of Coins, jadinya pertimbangannya tuh justru di sini. Ya, hitung-hitungan untung ruginya tuh justru di sini. Agak sulit sebenarnya kalau aku ngeliat Knight of Swords di bawahnya Six of Coins. Kita harus ngambil keputusan dengan cepat, tapi kita juga harus tetap adil. Dalam artian nggak menyalahi atau nggak ngelangkahin hak siapapun, terutama diri kalian ya. Ya agak sulit sih sebenarnya kalau keadaannya lagi genting, lagi darurat, kadang keputusan yang kita ambil jadinya buru-buru gitu. Keputusan yang diambil buru-buru pasti ada aja drawbacknya, ada aja kayak missnya, dimana aduh kalau dipikirin dengan lebih jernih harusnya aku nggak ngambil kesini gitu. Dan itu kan konsekuensi ya, konsekuensi harus kita pertanggungjawabkan pada akhirnya. Di sampingnya ada strength di bawah Three of Cups. Kalau balik ke ke awal tadi, dimana ntar juga kalian kalau udah nemu nih jawabannya, kalian bakal balik lagi ke tongkrongan, kalian bakal happy lagi. Tapi happynya tuh atau nongkrongnya itu atau ngobrolnya itu, curhatnya itu bukan curhat yang menye-menye kalian lagi sedih, enggak sih. Kalian bakal kembali dengan lebih kuat sebenarnya. Ya, karena kalian udah ngelewatin fase ini sendirian. Ini sulit loh transisi ini. Kayak bener-bener nemuin lagi apa yang bisa bikin kalian senang, bisa kalian bikin kalian bahagia, ini nggak mudah. Ada keputusan yang sulit banget yang harus kalian ambil. Mungkin faktor waktu juga berpengaruh. Aku ngerasa ada urgensinya gitu. Kalian ini buru-buru banget nih, harus banget saat ini gitu, harus banget waktu dekat ini gitu. Keputusan sulit yang harus kalian ambil di waktu dekat, dan tetap kalian harus pertimbangin setiap aspeknya. Kalian harus pertimbangin konsekuensi kedepannya gimana, nggak bisa asal-asalan. Ya aku bisa ngerti sih kalau kalian pada akhirnya jadi butuh waktu buat sendiri dulu, grup 2. Jadi ya doanya mungkin semoga urusannya cepat selesai kali ya. Ya, dan kalian bisa kembali lagi ke tribe-nya kalian, ke tongkrongannya kalian sebagai pribadi yang lebih kuat. Gitu kali ya, grup 2 untuk readingan kalian malam ini. Semoga bermanfaat. Kita kembali ke readingan kalian. Kita kembali di readingan kalian selanjutnya. Kok sih? Ya, grup 3. Doa seseorang untuk kamu. Kamunya sendiri. Iya. Ini kamu dapat kesan kalau kamunya sendiri, kalau ada ngelihat ada Four of Cups di sini sama Seven of Swords, kamunya sendiri apa yang kamu doain? Itu dulu deh kali. Atau kamunya sendiri apa yang saat ini lagi kamu inginkan? Aku ngerasa kalian nih grup 3 lagi pengen banget sesuatu yang aku gak tau ya, antara kalian pengen banget sesuatu dan kalian bersedia melakukan cara apapun buat ngedapetinnya, termasuk cara-cara yang tidak halal dan tidak jujur juga kalian bakal tetap lakuin.
buat dapetin itu, atau kalian udah dapetin apa yang kalian mau dengan cara-cara yang tidak halal dan tidak jujur. Iya, aku dapat kesan kayak gitu sih. Ada apa ya, eh ngerasa gue pengen banget nih sama hal ini gitu, sampai kalian ada hal-hal curang gitu yang secara sadar nggak, atau mungkin nggak sadar kalian lakuin di situ buat dapetin hal itu. hmm. Oke, di samping Four of Cups ada Justice, High Priestess, Ten of Swords, Ace of Swords, sama Eight of Cups. Ya ini seru soalnya kalau ngeliat Four of Cups di sini, dia pengen sesuatu nih. Ya dia pengen sesuatu, terus dia di bawahnya Seven of Swords, dia ngebela-belain sampai harus nyolong apa yang dia pengenin gitu. Terus kalau ngeliat Eight of Cups di sini, akhirnya dia tinggalin juga apa yang dia pengenin sebelumnya gitu, yang sampai dia nyolong gitu, yang sampai dia melakukan hal tidak jujur itu buat ngedapetinnya. hmm. Dari Justice deh ya, soalnya ya dari Justice, ya mau nggak mau dari Justice sama High Priestess di sampingnya, tapi kita lihat dari Justice-nya dulu deh. uh, Four of Cups ketemu Justice di sampingnya, aku nggak ngerasa ini hal yang udah waktunya kalian dapetin sih. Satu itu dulu kali, kayak timingnya kah, atau lebih mungkin ke kapasitasnya kali ya, kalian kalian belum sampai di situ. Kalau ngelihat Justice kan dia harusnya adil ya, harusnya fair gitu. Kalau ngelihat di tengahnya bahkan ada Ten of Swords, nggak bisa nih kayak gini. Dengan kalian dapetinnya dengan dengan cara yang nggak jujur ini, Seven of Swords di sini jatuhnya malah jadi beban pikiran juga. hmm. Soalnya Justice sama High Priestess aku ngerasanya berat men, berat dalam artian ada hati kecil yang berbicara di sini. Iya, maksud ngerti gak sih, kayak hati nurani gitu yang ngerasa kayaknya gue belum pantas deh dapetin ini, kayaknya belum waktunya deh gue sampai di titik ini. Padahal kemarin kalian pengen banget nih dapetin ini sampai di titik ini gitu, sampai nggak apa-apa lah gue curang dikit juga. Tapi curang dikitnya itu malah jadi beban pikiran ke depannya, malah jadi apa ya, kayak mungkin sampai titik tertentu kalian menghakimi diri kalian sendiri terlalu keras atau terlalu berat kayak gitu. Iya, kayak nyalahin diri sendiri lah, atau ngerasa nggak pantas lah, atau ya pokoknya berat lah. Ya berat lah dalam artian berat lah kalau dipikirin kayak gitu. Padahal kemarin kemarin kalian pengen banget nih dapetin ini, tapi begitu udah dapet bukannya malah seneng, bukannya malah happy, bukannya malah lega gitu, tapi malah jadi beban pikiran ke kaliannya. Dan Ace of Swords di sampingnya tuh aku ngelihatnya kayak udahlah gue mulai dari awal lagi kali ya. Iya, gue mulai dari awal lagi, tapi kali ini gue dapetinnya dengan cara yang jujur, nggak curang. Ada keinginan itu, ada keinginan untuk memperbaiki itu. Makanya endingnya ditutup sama Eight of Cups. Kalian ninggalin apa yang udah kalian dapetin dengan cara yang nggak jujur itu. Di samping Seven of Swords ada Ten of Coins, Knight of Cups, The Star, Nine of Swords sama The Sun. Kalau ngelihat
ya kayaknya satu-satunya itu kayak satu-satunya pentacles di sini ada ten of coins. Bisa jadi ini soal materi kali, hal yang sifatnya material gitu, hal yang sifatnya ya mungkin kalian lagi pengen apa ya, kayak jam jam tangan baru atau jam tangan mahal, terus kalian karena kepengen banget kalian beli KW-nya gitu, atau ya KW-nya lah. Nah, kan jadinya kepikiran gitu, aduh gua udah dapetin tapi dapet yang KW-nya. Sama sih, persis sih, cuma ini KW gitu, beda dengan punya yang asli. Ya beberapa orang yang aku tahu ada sih yang nggak bermasalah pakai barang KW, tapi ya aku juga nggak masalah sebenarnya, cuma for the sake of contoh aja sih itu mah. Tetap berasa beda kan, jadi ten of coinsnya nggak berasa ten of coins kalau dia nggak bener-bener apa ya, nggak bener-bener asli barangnya. Jadi kita mempertanyakan diri kita sendiri, ini beneran asli atau enggak kan, di atasnya justice tuh, ini udah bener nggak ya gue kayak gini. Atau mungkin kalau contoh ekstrimnya kalian pengen sesuatu hal yang sifatnya material gitu, pengen punya jam tangan kayak gitu, dan kalau tadi aku bilangnya pakai jam KW, sekarang mungkin ya udah kalian pengen jam tangan ini, kalian nyolong deh, iya dapet jam tangannya, tapi kan hati kecil kalian bicara gitu, si nurani ini tidak bisa ditutupi, aduh gua dapetnya tapi dapet dari nyolong nih, walaupun emang dapetnya asli gitu, barang mahal itu, tapi dapat nyolong, gimana dong. Nah, High Priestess di bawahnya Knight of Cups ini yang tadi aku bilang hati nurani yang berbicara sih. Iya, kita sendiri tahu, kita sendiri sadar kalau hal itu buruk, hal itu nggak boleh dilakuin. Dan itu yang bikin apa ya, bikin uh, beban pikiran kita tuh datangnya dari situ sebenarnya. Iya, ada Ten of Sword di bawahnya juga ada Nine of Sword, tapi dia nggak pas, nggak tepat di bawahnya gitu. Di bawah Ten of Sword ada The Star. Karena kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu nih pengen jam tangan ini, tapi kalau caranya salah, kayak beban loh, ya beban pikiran ya Ten of Swords. Soalnya kita tahu the starnya, soalnya kita tahu apa yang kita mau, caranya nggak gini tapi kayak gitu. Di bawah Ace of Swords ada Nine of Swords, ya kalau dijumlahin 1 tambah 9 sama dengan 10. Nah ini kita pengen mulai lagi hal baru, tapi tetap si apa ya, si beban pikiran itu tetap ada. Nggak serta merta dengan kita ya udah deh gue ntar beli jam tangannya pakai duit halal aja deh, kan nggak serta merta beban itu hilang gitu. Perbuatan kita yang sebelumnya tetap harus dipertanggungjawabkan, nggak bisa apa ya, nggak bisa kita karena kita udah berniat baik atau karena kita udah berniat untuk tobat gitu, nggak berarti dosa-dosa kita yang kemarin nggak apa ya, dianggap tidak pernah terjadi, nggak juga gitu. Akuntabilitasnya di mana gitu, pertanggungjawabannya di mana kalau gitu, asalkan dengan tobat doang. Hal yang udah lewat seolah-olah tidak pernah terjadi, nggak gitu kan. Tetap perbuatan kita yang kemarin tetap udah kita lakukan, dampaknya udah ada, kejadiannya sudah terjadi, gimana caranya kita memperbaiki itu, ya dengan kita meninggalkan, ya benar-benar meninggalkan apa yang apa ya, kalau ngelihat dari awal Seven of Swords, ya kita meninggalkan sifat nyolongnya kita itu. Iya, nggak ya nggak cuma dengan kita berhenti nyolong, tapi kita juga misalnya ngembaliin lagi atau berusaha ngembaliin apa yang udah kita colong sebelumnya. Walaupun kalau aku bilang gitu kedengarannya sangat tidak praktikal ya, kayak orang
pencuri mana yang mau ngaku dan ngebalikin apa yang udah dia curi. Tapi kan ada konsekuensi yang harus dia tanggung dari perbuatannya yang lalu. Baru dari situ apa ya, kayak clarity-nya kita bisa temuin. Kita bisa nemuin, oh ternyata yang aku pengen tuh seperti ini. Oh ternyata apa ya, beli jam tangan dengan cara yang halal tuh begini rasanya. Walaupun untuk tahu rasanya itu kita harus ngelewatin dulu masanya atau ngelewatin dulu waktunya kita dapat jam tangan dengan cara yang tidak halal. Cuma kan setelah tahu beban pikiran yang kita tanggung sebelumnya, kita bisa lebih ringan gitu sekarang. Nggak terbebani lagi, nggak yang apa ya, nggak. Kalau aku ngeliat Seven of Swords, dia ada kecenderungan untuk tidak mengakui perbuatannya. Buat kalau dilihat dari sudut pandang Seven of Swords, yang kita lakuin tuh ya misalnya kayak sempet nyolong atau sempet berbuat tidak jujur kayak gitu, ya buat dia mah bener-bener aja. Toh namanya orang kepepet, kenapa enggak gitu. Apalagi di atasnya ada Four of Cups kan. Duh, gue udah pengen banget lagi hal ini. Ya udahlah, nyolong aja. Perbuatan itu tuh dibenarkan karena kepengen dan karena kepepet, jadinya dibenarkan. Tapi dalam perjalanannya kan kalian jadi belajar kalau gue dapetnya dengan cara nggak jujur, kok bebannya, kok malah jadi beban pikiran, kok malah apa ya, nggak barokah gitu. Nanti nggak sih, kayak dapat duit, dapat nyolong biasanya cepet habis gitu tuh, bakal tahu-tahu habis ya, tahu-tahu hilang. Soalnya duitnya nggak barokah, nggak ada keberkahan di situ. Makanya setelah kita mengerti, ya kita bisa lebih sadar, kita bisa lebih paham, lebih tercerahkan gitu kali ya. Dan itu nggak bisa kita dapetin, si pencerahan itu, si kesadaran itu, kalau nggak ngelewatin proses itu, kalau nggak menerima konsekuensinya. Jadi grup 3 mungkin doa seseorang untuk kamu mungkin ada di prosesnya. Ya, syukur-syukur kalian berhenti sebelum semuanya terasa terlalu berat kali ya. Kalian berhenti baru niat aja. Ya syukur-syukur kalian baru niat deh, ya. Belum dilakukan. Terus kalian kepikiran, oh iya juga ya. Soalnya kalau udah dilakuin, kalau udah berat, kalau kalian udah nanggung si beban mentalnya dari ketidakjujuran yang kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan di sini, agak janganlah, iya, nggak perlu sampai sejauh itu. Mending berhenti di niat aja sih kalau menurutku. Berhenti di niat, baru kita renungi konsekuensinya apa dari niat buruk kita itu. Gitu aja kali ya grup 3 buat readingan kalian malam ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.